Di antara suami yang kaya hati itu adalah tidak pernah memperlakukan istri dengan kasar. Masya Allah. Ya. Jadi para istri, para ibu-ibu pendengar Radio Al-Fitor, selama suami Anda tidak pernah melakukan kekerasan, suami Anda lah suami yang kaya hati. Memperlakukan kasar itu bukan hanya memukul, Gus Isa. Tidak hanya fisik berarti. Tidak hanya fisik, tapi ucapan. Paham ya? Yeah. Ucapan itu. Yang lebih parah itu ucapan. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Al-Fitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat hari ini, Yai. Oh ya, harus sehat. Masya Allah. Harus sehat. Keluarga bagaimana, Yai? Semuanya Alhamdulillah lancar, sehat. Alhamdulillah. Anak-anak ya kerasan di pondok. Masya Allah. Mondok semuanya, Yai. Iya, mondok sudah lulus. Cuma pingin mengabdi di sana. Allah. Yang pertama sudah lulus tahun 2020. Kemudian beliau ingin mengabdi mengajar di sana. Masya Allah. Sambil bantu kiai bagian koperasi gitu ya. Jadi yang ngurusi belanja, koperasi, dapur, makannya itu ya alhamdulillah anak kami. Masya Allah. Untuk bantu kiainya lah. Yang kedua, putri kami sebenarnya sudah lulus 6 tahun ya di Lirboyo, tapi minta tambah setahun lagi, ingin mengabdi di pondok pesantren. Ingin membantu pondok lah. Membantu mengajar ya, masih ngabdi, dan insya Allah tahun depan baru bisa kuliah di Surabaya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, Yai, untuk pagi hari ini luar biasa sekali ya, kita berkesempatan untuk bertemu dan juga bertatap muka langsung ya. Bertemu di udara 93,3 FM, dan kali ini kita akan membahas mengenai suami kaya hati, begitu ya. Masya Allah. Baik, Dulur Al-Fitor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Kiai Haji Yahya Aziz MAG. Baik, Yai, waktu kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menuju materi Gus Isa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Niken yang kemarin Masya Allah, saya belum sampai rumah barangnya sudah sampai di rumah. Matur suwun Bu, kirimannya, paketnya, Masya Allah, saya ngincip satu langsung saya bawa ke pondok ketika itu. Ke pondok ke pesantren. Iya lah. Ketika ngincip kok enak ini rotinya ini, Masya Allah, barokah ini. Terus akhirnya saya ingat anak. Anak yang di pondok. Iya, di pondok. Langsung sorenya saya bawa ke bawah, terus kemudian alhamdulillah minggu paginya ketemu. Dan alhamdulillah Masya Allah teman-temannya diajak semuanya makan bersama. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya Bu Niken ditambah oleh Allah. Amin ya Allah. Karena yang mendoakan ini adalah santri-santri. Santri luar biasa sekali kalau santri itu ya. Gus Isa, kemarin sudah saya kirim tulisan ya. Iya, betul. Yang tentang Umar bin Hafid itu. Iya, Habib Umar bin Hafid. Mata yang memandang rendah orang lain dipastikan tidak akan mampu memandang Rasulullah di akhirat. Masya Allah. Saya ulangi lagi. Mata yang memandang rendah orang lain di dunia dipastikan ketika di akhirat mata ini tidak akan mampu memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini sudah saya tulis ya, saya kirim kemarin ya. Mudah-mudahan nanti disebarkan
Ini ungkapan seorang cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, melalui mau'idah ini, nasihat ini, mari detik inilah kita rubah akhlak kita rubah perilaku kita. Jangan sampai kita sering-sering atau senang memandang orang lain rendah, walaupun diri kita satu pinter, dua sugih, tiga banyak jabatan, empat nasab keturunannya bagus, Masya Allah. diberi kelebihan Allah, cantik, tampan. Ini 7 penyebab orang yang menjadi mampu merendahkan orang lain, ya ini. Ini kata Imam Al-Ghazali, ya, mari suami yang memandang rendah istrinya. Nah, ini. Ya, ini ya. Betul. Satu, ketika di dunia dia memandang rendah istrinya, dia memandang hina istrinya, pasti suami-suami ini nanti di akhirat matanya tidak akan mampu memandang Rasulullah SAW. Begitu juga seorang istri yang memandang rendah suami. Nah ini, istrinya jabatan tinggi, harta melimpah, gaji tinggi, tapi suaminya subhanallah gajinya rendah dan sebagainya, tapi memandang rendah sang suami, maka istri-istri yang seperti ini tidak akan mampu memandang Rasulullah, wajah Rasulullah di akhirat nanti. Allah, Masya Allah. Jadi sama. Suami harus memandang istilahnya memandang istri kelebihannya, jangan memandang kurangannya. Begitu juga seorang istri harus memandang suaminya kelebihannya, jangan memandang kekurangannya. Allah. Itu. Rumah tangga harmonis, Gus Isa, itu kalau ada pengertian. Ada pengertiannya ya? Iya, ada pengertian. Ada pengertian ya. Bahasa saya itu pengertian. Kalau bahasanya orang lain mungkin ya harus ada akhlak lah gitu ya. Secara teori memang benar, tapi kadang-kadang secara akhlak tidak benar, kan begitu ya. Ya, Masya Allah. Ya kan? Iya. Ya misalnya jenengan pernah disakiti ini, ya secara teori Anda balas, tapi secara akhlak tidak bisa. Ya. Begitu juga kita subhanallah pernah misalnya itu ada orang tua salah. Secara teori benar kita mengingatkan, tapi caranya bagaimana supaya orang tua itu tidak tersinggung, kan begitu. Ini laki-laki akhlak yang berbicara. Masya Allah. Lah sekarang ini kan bukan hanya krisis pangan, bukan hanya krisis energi, bukan hanya krisis udara dan sebagainya, air, tapi yang lebih parah itu kalau zaman sekarang ini itu adalah krisis akhlak. Krisis akhlak sekarang. Jadi yang di zaman sekarang ini yang dibutuhkan seorang suami bukan hanya suami yang pinter, bukan hanya suami yang kaya, pangkat jabatan tinggi, tapi yang dibutuhkan zaman sekarang ini adalah suami-suami yang berakhlakul karimah. Ya Allah. Masya Allah. Lah suami yang berakhlakul karimah ini adalah suami-suami penyejuk hati istrinya. Dan suami-suami yang penyejuk hati istrinya itulah suami-suami yang kaya hatinya. Mudah-mudahan saya, Gus Ishak dan seluruh pendengar radio, terutama para laki-laki suami ini, bisa menjadi suami yang kaya hati. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nggih, matur suwun, ini banyak ya doa-doa yang sudah saya kirim kemarin ya. Betul. Ada 9 doa zikir penyolak bala. Alhamdulillah ini kemarin saya fotokopi 500 ya. Hampir semuanya ya. 9 zikir ini jamaah Taufik Banga, jamaah Mangunan, jamaah Delta Sari, ini mendengarkan semuanya ini ya. Terima kasih.
Yang penting jenengan mengamalkan, saya mengamalkan. Itu, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Siapa suami-suami yang kaya hati? Nah, tandanya itu ya. Tanda-tandanya. Iya, itu sudah kelihatan ketika manten baru. Ketika manten baru. Iya. Artinya bagaimana itu ya? Apakah dia termasuk suami kaya hati atau suami miskin hati? Kelihatan itu. Di manten barunya itu. Iya. Yang pertama, suami yang kaya hati itu adalah suami yang mau melunasi hutang mahar. Nah, itu. Itu wah kaya hati itu. Jadi mahar itu bisa langsung, bisa pakai hutang, Mas. Ketika boleh. Anda seorang suami tidak mampu untuk membayar mahar itu bisa pakai hutang. Tapi dia punya keinginan, misalnya dia nyaur hutang mahar itu. Dik, ingin biyen tak rapi sampean aku hutang mahar sampean. Iki tak sahur. Nah, itu subhanallah kaya hati itu. Masya Allah. Wow. Ya untungnya saya waktu nikah dulu maharnya seperangkat alat sholat. Udah cukup itu. Adik bojo yang nrimo itu. Masya Allah. Seiling saya beli rukuhnya itu di Pasar Turi waktu itu. Waktu itu belum terbakar, masih rame-ramenya itu. Sajadah. Saya suruh milih sendiri, ini beli ini untuk termasuk baju kain itu aja sudah cukup. Itu boleh. Ya mampu saya begitu kok. Dan saya bayar tunai, saya enggak hutang. Tapi kalau seandainya enggak mampu sama sekali suami zaman sekarang dengan mahar hutang itu bisa. Bisa, tapi harus nyaur. Harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu bukti tanggung jawab seorang suami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, suami yang kaya hati, subhanallah, itu adalah suami yang tidak menarik mahar. Nah ini saya menikahi Anda misalnya, menikahi Anda ini Sri siapa ini, terus kemudian mahar saya misalnya 20 juta sebagai mahar. Tahu-tahu setelah pernikahan ditaluk. Wah itu gak bener itu. Itu tanda suami yang miskin hati. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi awal pernikahan itu sudah kelihatan. Ya. Jangankan itu ya, ketika masa-masa perkenalan, makanya sih kadang-kadang cewek itu menguji cowoknya. Iya. Dengan berbagai macam ujian ya untuk Mas ayo andok, andok. Ngapunten Mas, kula gak nggo dhuwit sampean bayari sik. Iku nek cek wong lanang hebat sudah itu. Tapi nek ono alasane waduh ATM carry ngene. Nah itu gak bener itu. Iya ya Allah. Jadi itu ya. Mudah-mudahan saya secara pribadi pengen belajar lah. Ingin jadi suami yang kaya hati gitu ya. Artinya bukan hanya ketika pernikahan awal, bukan hanya 20 tahun pernikahan. Ya sampai di akhir nanti, sampai mau meninggal kita bisa menjadi suami yang kaya hati. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus yang ketiga, suami yang kaya hati, subhanallah, suami yang tidak menelantarkan belanja istri. Masya Allah. Ya Allah. Berarti kebutuhan rumah tangga itu dicukupi oleh sang suami. Baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Ya Allah. Ini subhanallah, kalau sang suami ini ya suami kaya hati betul itu. Karena apa? Dia memenuhi kebutuhan seorang istri. Baik kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer. Sandang, pangan, dan papan. Nah itu. Sandang, pangan,
papan. Masya Allah, Dek, ngapunten ya, saya hanya bisa memberi rumah yang sederhana. Tipe 36 RSSSSS. Nggih Mas, boten nopo-nopo. Sing penting ayem. Wah, kalau itu enak itu. Jadi istilahnya seorang suami yang kaya hati itu ya mampu memberi sandang pangan papan, kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer. Terus kemudian istri menerima. Waduh, lekoh itu. Marem rata. Ya Allah. Ngapunten Dek, kula saged numbas omah mek tipe 36. RSSSS. Rumah sangat sederhana, Masya Allah. Loh, itu kalau ayem, adem, itulah baiti jannati. Ya Allah. Rumah tanggaku adalah surgaku. Buat apa kalau rumah megah, mobil mewah, tapi tiap hari tukaran terus? Masya Allah, saring ejek. Maka rumah yang sejatinya sebagai surga ketika itu menjadi baiti nari, rumah tanggaku adalah nerakaku. Masya Allah. Ya Allah, saya terinspirasi ngambil judul ceramah hari ini, suami-suami yang kaya hati, karena ini ada yang viral di Bogor, di Jawa Barat. Ada seorang suami, ya Allah, tega membunuh istrinya yang sedang hamil. Anaknya 2, dicekik, dibunuh dan dikubur di sapi tank. Ya Allah ya Karim, kok mentolong itu. Berarti suami ini adalah suami yang miskin hati. Hatinya berhati iblis, karena tega membunuh istrinya sendiri yang sedang hamil. Ya Allah. Yang sedang hamil, anaknya kecil 2, itu viral sekarang itu. Coba klik di detik.com itu, Masya Allah, Masya Allah. Beruntunglah wahai istri pendengar Elvitor, yang suami Anda menjadi suami yang kaya hati. Ya Allah. Kaya itu tidak harus mewah loh ya. Kaya itu tidak harus punya rumah megah, mobil mewah, enggak. Yang dimaksud dengan kaya hati, kaya itu bisa rezeki, yaitu sehat, itu juga subhanallah. Rezeki yang luar biasa itu. Makanya subhanallah, yang dimaksud kaya itu bukan kaya. Rasulullah mengartikan al-ghina itu bukan kaya, tapi kecukupan. Nah, itu kecukupan. Kadang ya emang punten, orang itu luar biasa ya. Hartanya melimpah, rumah megah, mobil mewah, tapi kadang-kadang dia tidak menemukan kebahagiaan, justru kesengsaraan. Maka jangan aneh mayoritas orang-orang yang bunuh diri, masuk rumah sakit jiwa, itu roto-roto orang yang berpendidikan dan roto-roto orang yang bermobil megah, bermobil mewah, berumah megah, mobil mewah. Masya Allah. Uang ini gak ada duit, terus stres, pantes. Uang itu gak jabat, stres, itu pantes. Tapi uang itu wis jabatan tinggi, harta melimpah, rumah megah, kok stres, itu menandakan ternyata harta tidak membuat orang bahagia. Tidak ada jaminan harta itu menjadikan orang bahagia. Survei membuktikan orang-orang yang masuk rumah sakit jiwa itu rata-rata adalah orang yang kaya harta. Masya Allah. Orang yang bunuh diri, apakah orang itu tidak punya uang? Kalau tidak punya bunuh diri wajar. Tapi ini banyak uang, Masya Allah, maunya bunuh diri.
Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, awal-awal tahun berapa itu ya ada mahasiswa itu ya, yang bunuh diri di kelas. Ya karena putus cinta. Ya Allah, gantung di kelas itu. Iya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini tadi yang keberapa Gus Isang ya? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat. Yang ketiga tidak menelantarkan belanja istri. Menelantarkan belanja istri. Tidak melantarkan belanja istri. Ya, itu termasuk kategori suami yang kaya hati. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, subhanallah, ini yang keempat. Tanda suami yang kaya hati, yaitu suami yang selalu menyediakan rumah buat istri. Menyediakan rumah. Iya. Jadinya artinya dia nggak ngontrak gitu loh ya. Paham ya? Menyediakan rumah. Jadi ya tak dongakno ya yang hadir rumah tangganya masih kontrak, mudah-mudahan bisa beli rumah gitu. Amin. Ya. Amin. Karena rumah itu tanggung jawab seorang suami. Iya. Ini kemarin ada kedatangan tamu saya di rumah, Pak, ya nopo, ini ke saya masih kontrak. Ya bismillah lah. Punya tekad pasti bisa nanti itu. Walaupun ya rumah sederhana pasti bisa, pasti bisa itu. Masya Allah. Sebab Allah sudah menjanjikan Allah itu akan mengkayakan orang yang menikah. Selama satu ya tidak neko-neko loh ya. Ada syaratnya berarti. Syaratnya ya selama tidak neko. Artinya bagaimana neko? Tidak neko-neko satu ya mangan sederhana. Tidak bergaya orang kaya gitu. Menjaga begitu. Menjaga artinya makanya yang mampunya ini ya sudah ini. Ojo terlalu mewah-mewah gitu. Tidak sesuai kapasitas. Bagi saya datar jagung wak tempe senak. Datar jagung wak tempe, tahu tempe itu sudah nikmat itu. Masya Allah. Lawang belum punya rumah makanya di restoran mewah. Ya kapan bisa gitu. Iya kan. Terus yang kedua kalau bisa ya ojo sampai berbuat maksiat dan begitu. Sudah punya istri ya diopenilah istri itu. Jangan sudah punya istri mungkin langsung gendaan. Nah ini menghancurkan itu. Jadi itu ya seorang suami yang apa tadi Mbak? Kaya hati itu adalah seorang suami yang mampu menyediakan tempat tinggal bagi istri ya. Walaupun sederhana itu ya. Insya Allah dari sederhana nanti meningkat bertambah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang ke berapa? 5. Yang kelima, di antara suami yang kaya hati itu adalah tidak pernah memperlakukan istri dengan kasar. Masya Allah. Ya Allah. Jadi para istri, para ibu-ibu pendengar Radio Al-Fitor, selama suami Anda tidak pernah melakukan kekerasan, suami Anda lah suami yang kaya hati. Memperlakukan kasar itu bukan hanya memukul Gus Isa. Tidak hanya fisik berarti. Tidak hanya fisik, tapi ucapan. Paham ya? Ucapan itu. Yang lebih parah itu ucapan. Ya Allah. Kalau istri dipukul tek itu mungkin sakitnya mungkin bisa sembuh 2 minggu 3 minggu. Tapi kalau sudah ucapan ini, Masya Allah, itu sakitnya luar biasa. Ya Allah. Ya lebih-lebih dua-duanya. Ya kekerasan ia suka mukul. Ya dengan ucapan yang keras, Masya Allah itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kasus kejadian yang viral di Bogor itu ya ini
Dua-duanya suami ini melakukan kekerasan. Kekerasan fisik iya, kekerasan ucapan iya. Kemudian dicekik itu ya, dia posisi istri hamil itu. Ya Allah. Masya Allah. Gimana itu ya? Apa nggak punya perasaan? Binatang saja sama istrinya sendiri itu tidak akan seperti itu. Nah ini ya Allah, wis hamil dicekik anak ciliknya 2, terus kemudian di depan anaknya lagi, terus kemudian dikubur di Sapiteng. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau membaca kasus ini, saya ingat kasus 10 tahun yang lalu yang viral di media massa waktu itu di Jawa Pos. Seorang suami ngapunten yang tega, istrinya cantik, kemudian disiram air aki itu, air keras, dipukul, disiram sampai ini melompok gitu ya. Terus kemudian operasi plastik di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya wajahnya ya berubah. Ya akhirnya masuk penjara itu sang suami itu. Masya Allah. Sampai memukul, disiram, Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti ini suami yang tidak qurrata ayun, suami yang tidak penyejuk hati. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah seluruh Darul Al-Fitrah, suami-suami yang mendengar ini adalah suami-suami yang kaya hati semuanya ya. Jangan sampai kejadian di Bogor terulang di Surabaya ini nanti itu ya. Amin. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Oke, yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam, di antara suami yang kaya hati itu adalah subhanallah, yaitu seorang suami yang tidak mengajak istri untuk berbuat dosa. Tidak mengajak istri. Iya, itu suami yang kaya hati. Ya ngapunten, sekarang ini kasus yang kemarin itu terjadi, suami istri jadi pengedar narkoba. Ya Allah, suami istri jadi bandar judi. Suami istri, Masya Allah, maling sepeda motor. Kompak gitu. Wah itu kan mengajak istri itu. Seharusnya istri mengingatkan, jangan gitulah. Ya cari rezeki yang halal gitu. Tapi karena terbuai, sudah buta, ya dua-duanya kena itu. Masya Allah. Bahkan bukannya dua-duanya, anaknya pun juga kena. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya istri boleh menanyakan hasil dari rezekinya itu kepada suami. Boleh, dari mana? Dan suami istri mengingatkan. Mengingatkan. Jadi nggak pasrah bongkoan gitu ya? Nggak pasrah bongkoan. Ya kalau misalnya dapat banyak, ya suami harus jujur. Ya alhamdulillah, iki bonus old kopos, itu ini itu. Alhamdulillah, moro-moro kok rekening masuk. Ini adalah kinerja tambahan. Itu harus gitu. Alhamdulillah ini masuk. Kalau suami bilang alhamdulillah, ya berarti bener itu. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingat kasus tahun 1988. Pasangan suami istri waktu itu masih di Gang Doli. Tahu Doli sampean? Kupang maksudnya. Bahasa Arabnya walad doli. Tersesat. Iya, tersesat. Suami istri waktu itu ngermo, punya anak buah. Terus kemudian dia punya hutang, kalau tidak salah Letkol Purwanto, masih ingat saya itu. Akhirnya suami istri kerja sama ini. Ya apa hutang ini supaya tidak diminta ditagih, ya kita bunuh sekeluarganya. Masya Allah. Akhirnya pasang strategi bagaimana pura-pura namu di rumah. Akhirnya sak mantune sak anake kerja sama. Ya Allah.
Kalau tidak salah dulu setiap mantunya apa yang polisi juga ikut itu. Terus dibunuh, kabeh ayah ibu dibunuh, anak-anak itu dibunuh. Terus kemudian dibawa ke Songgoriti, Batu Malang. Terus kemudian akhirnya dijatuhkan seakan-akan kecelakaan. Nah, itu kejadian itu. Jadi satu keluarga itu pembunuh semuanya. Masya Allah. Jadi suami yang miskin hati itulah suami yang mengajak dosa, melibatkan istri dalam berbuat dosa. Sedangkan suami yang kaya hati itu adalah suami yang misalnya satu ya dijauhkan istri itu untuk berbuat dosa. Itu kejadiannya tahun 1988. Masya Allah. Masih Orde Baru. Masih Orde Baru. Waktu itu sampai saya clipping itu Jawa Pos itu. Saya dulu senang clipping, ya membaca terus saya clipping itu berita-berita artikel yang menarik itu. Saya ingat saya itu. Ya Allah, sampai segini tega. Ya belum ada seminggu langsung ketangkap semuanya. Ya ternyata suami juga pembunuh, istri juga pembunuh, anak juga pembunuh, mantunya juga pembunuh. Membunuh satu keluarga yang dibunuh itu, Masya Allah. Saya masih ingat tahun 1988. Masya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, ini terus yang keberapa ini? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh yaitu suami yang kaya hati adalah suami yang tidak membebani kerja istri di luar kemampuannya. Ya, Masya Allah. Suami yang tidak membebani kerja istri di luar kemampuannya. Contoh misalnya seorang suami punya pekerjaan di kantor, terus kemudian istrinya tidak bisa komputer misalnya, terus dipaksakan. Wah itu tidak boleh seperti itu. Ya kalau istrinya mampunya hanya masak, goreng-goreng, ya sudah itu kemampuannya. Jangan dibebani pekerjaan yang istri itu tidak mampu. Nah, itu. Kecuali kalau istrinya mampu membantu ya nggak masalah gitu. Saya bantu mas, saya ketikan enak itu. Tapi kalau tidak mampu ya sudah. Wong itu urusan kantor kok diserahkan istrinya. Ya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tolong para suami yang punya pekerjaan di rumah itu tolonglah jangan membebani istri ngasih pekerjaan. Kecuali kalau istrinya mampu nggak masalah. Ya Allah. Begitu juga seorang istri kadang-kala ya tidak boleh membebani kerja suami. Memaksakan. Dan secara fisik istri itu kadang lebih kuat daripada suami. Secara fisik ya. Ya mulai nyuci, ngepel, kora-kora, umbah-umbah, nyetrika. Ngomong anak. Kita tidak mampu itu. Seorang istri itu mampu menggendong anak berjam-jam. Tapi seorang suami nggendong sak jame sambat. Ya, paham ya? Iya. Kenapa? Ya, karena seorang istri ketika menggendong anak itu yang menggendong hatinya. Itu ya. Kuat itu dari pagi sampai malam itu. Tapi seorang suami, Masya Allah, tidak mampu. Mungkin setelah datang mungkin mengganti 3 jam, 2 jam gitu ya. Setelah itu gak kuat itu. Masya Allah. Nah, itu. Jadi suami-suami yang kaya hati atau suami yang penyejuk hati yaitu adalah suami subhanallah yang tidak membebani kerja istri di luar kemampuan. Ya baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali. Baik, ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari dulur Al-Victor.
kita mulai ya untuk pertanyaan pertama. Ada Ibu Sulihah Yai. Assalamualaikum Yai, saya tanya, mengingatkan sholat tapi marah-marah bagaimana hukumnya? Apakah saya mengingat terus? Matur nuwun Yai. Yang dimaksud adalah mengingatkan suami, begitu Yai. Ya, mengingatkan suami itu luar biasa, Bu. Terutama suami yang nggak sholat gitu ya. Dan ini sering ya? Iya, seharusnya suami harus bersyukur itu. Masya Allah. Suami sampai dibangun istrinya jam 3 harus bersyukur. Alhamdulillah ono sing gugan begitu ya. Sing repot ini suami digugah ngamuk-ngamuk lah itu. Ya itu gini Bu, kalau sudah diperingatkan kok sing ngamuk wis sampean wis gak dosa itu. Nggak dosa. Nggak kena ya, sudah diingatkan kok masih ngengkel kan. Ya kalau bisa ya didoa, kalau bisa ya mengingatkan dengan hati Bu. Masya Allah. Ya apa dengan mengingatkan dengan hati? Ya bacakan Fatihah untuk sang suami, mudah-mudahan menjadi suami yang taat kan gitu. Engko lah tangi-tangi dhewe kan gitu ya. Masya Allah. Justru seharusnya itu suami sing tangi dhisik nggo guys istri gitu. Itu yang benar. Tapi kalau misalnya ditakdirkan suami kok angel salate, ya itu selama istri sudah mengingatkan ya ndak apa-apa. Itu tambah dapat pahala begitu ya. Masya Allah. Baik. Selanjutnya ya, ada pertanyaan dari Ibu Lia Tropodo ini ya. Assalamualaikum Yai. Bagaimana kalau yang membangun rumah itu istri dan itu tanah suami yang dapat warisan dari orang tuanya, dan suami meninggalkan rumah karena memilih hidup bersama pelakor sudah 3 tahun ini. Sekarang suami menuntut istri sahnya untuk meninggalkan rumah itu, padahal istri yang membangun rumah tersebut. Apakah istri tersebut termasuk orang tamak karena sudah menempati rumah itu bersama 2 orang anaknya? Dan seharusnya bagaimana Pak Yai tentang tempat tinggal yang belum diputus cerai sama hakim? Ya itu suami yang durhaka kok sampai mengusir itu. Apalagi kena pelakor bisa. Padahal ini istri saya. Istri sah. Walaupun itu tanahnya adalah tanah seorang suami yang bangun istrinya. Kalau seandainya rumah itu yang punya suami terus yang bangun istri, itu hak anak loh itu. Sudah hak anak. Iya, hak anak itu. Nah, kalau suami yang ngerti, walaupun dia sudah kena pelakor, dia harus ngasih ke anaknya. Masya Allah. Kalau seandainya suami tega menelantarkan istri dan anaknya, ya tunggu saja nanti balasannya. Tunggu saja balasannya. Itu dolim itu. Wong hae anak kok. Iya kan? Iya. Iya. Ya ini kejadian ya ketika ada seorang suami, ini 2 tahun yang lalu sebelum saya sakit itu. Itu ya ke rumah itu. Suaminya mengusir anak istrinya. Akhirnya alhamdulillah ini istri tegar itu ya. Akhirnya sang istri ini ngopeni anak dhewe sampai nguliahno. Masya Allah. Sampai. Apa kejadiannya? Ternyata suami ketika meninggal itu yang dipanggil bukan istrinya yang kedua, tapi yang dipanggil anaknya. Lah untungnya istri yang pertama itu ngerti, wis nak sambangno bapakmu. Seandainya njaluk sepuro, ya soben sepuro nih. 3 anak. 1 sing muangkel sampai sekarang itu ya. Terus yang 2 ini yang ragil itu yang mau mendatangi ayahnya itu sampai meninggal itu. Ya kejadian-kejadian seperti itu pasti ada balasnya. Suami yang mendurhakai istri pasti ada balasannya. Istri yang mendurhakai suami juga pasti ada balasannya. Ya Masya Allah. Harus hati-hati nih ya. Harus hati-hati. Hati-hati. Masya Allah. Apalagi kalau pasangan suami istri sudah punya anak, jangan melupakan anak.
pasti nanti ada azabnya, pasti ada tegurannya itu. Karena itu adalah zalim terhadap anaknya. Makanya tadi subhanallah, warisan dari sing lanang ya kan, yang bangun yang perempuan, terus kemudian dia hidup enak-enak dengan pelakor, terus kemudian dia ngusir, ya kan? Wah, itu zalim itu. Zalim itu. Nah, rumah itu milik siapa? Ya bukan milik pelakornya, tapi milik anaknya itu. Walaupun sudah cerai loh ya, itu milik anaknya itu. Kalau sampai melupakan anaknya, zalim itu. Masya Allah. Dolim ya, itu. Itu godaan zaman sekarang itu. Dan sering terjadi suami kecantol, ngapunten lali bojo, ambil lali anak, dan itulah suami yang miskin hati. Masya Allah. Bahasa saya suami yang durhaka itu. Selama ini yang kita bicarakan istri durhaka, suami, istri durhaka. Suami bisa durhaka juga. Ya Allah. Menyudutkan istri ya. Iya. Makanya saya sama Gus harus berdoa ini. Iya. Kulo panjenengan Gus Isang harus jadi suami yang taat. Bukan suami yang durhaka. Begitu ya. Bukan hanya wanita yang jadi penyejuk hati, jadilah wahai para suami juga yang harus menjadi suami penyejuk hati. Baik. Ya, ini lanjut ya. Oke. Jadi berbicara dari tadi yang disampaikan pertanyaan dari Ibu Lia ini, ini menarik sekali sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwasanya uang suami itu juga uangnya istri, sedangkan uangnya istri itu khusus untuk istri. Bagaimana menurut pendapat panjenengan seperti ini ya? Ya gini, wong lanang nek pengin rezeki lancar, ratukan wong wedok. Itu resep itu. Resep ya. Resep. Nah, itu. Pasti lancar begitu. Pasti lancar. Begitu juga seorang istri ketika ingin keluarga itu lancar, ya Allah, rajakan suami. Saling dorongannya seperti itu. Masya Allah. Nah sekarang ini kadang-kadang ya suami pengen enak itu. Istri juga pengen itu. Itu harus simbolisme lah ya, saling menunjang gitu ya. Ya Allah ya Karim. Pokoknya wong lanang loman ambek wong wedok, rezeki Masya Allah dilancarkan oleh Allah. Karena kekuatan doa istri itu luar biasa. Sing lanang nyambut gawe, sing wedok sujud rukuk di rumah mendoakan, Masya Allah. Itu Masya Allah, rezeki itu dilancarkan Allah. Itu syaratnya harus taat kedua-duanya ya? Iya, taat kedua-duanya. Istri yang nggak berani terhadap suami yang nggak neko-neko terhadap istri. Nah sekarang kan akeh suami sing neko-neko. Titik neko-neko ngoten nggih. Ada guyonan. Istri saya cuma satu. Iya. Ada satu A, satu B. Wah repot ya, repot angel di sana angel. Kayak kompleks. Berapa Pak istri sampean? Satu. Tapi ada satu A, satu B, satu C. Masya Allah. Wah sore angel ini, angel ini. Allah ya Karim. Ya Allah, Masallah Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi ini ya guru-guru saya nasihat Aziz, rezekimu lancar, ratukan istrimu, Masya Allah. Ratukan istrimu itu maksudnya ya loman ambil wong wedok, artinya begitu. Begitu juga ketika seorang keluarga itu pengen rezeki lancar, wahai para istri, rajakan suami. Ya Allah, maksudnya dirajakan suami itu ya nurut, gak berengkelan begitu. Ya manut, ya tahulah nerimo ya apa keadaan suami itu tahu. Ndak neko-neko. Sing repot itu kalau istri ndak tahu keadaan suami gitu ya. Allahu akbar. Lah nek suami penghasilnya sampai 3 juta. Njaluk Alphard yo ngeblak.
Cukup sepeda motor itu nikmat itu ya. Kemana-mana suka macet kan begitu ya. Ngejalukane mewah-mewah, aduh. Setruk. Akhirnya wong lanang itu ya tuh wong lanang gampang kena stroke itu ya disentaki bisa. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Makanya akeh wong lanang mati dhisik. Antara duda dan janda itu akeh rondo nih. Di mana-mana itu. Ini membuktikan ya karena itu tadi kebahagiaan seorang suami itu bukan hanya rumah megah, mobil mewah. Kebahagiaan seorang suami terletak pada istri yang solihah. Itu wong lanang iku Gus Isa duwe mobil, omah megah, lampu padang. Nek bolak-balik disentaki sing wedok redep itu. Ati. Oh iki wae sing curhat ke rumah itu ya gitu itu. Iya. Ya Allah. Harus didasari dengan ngerti-ngerteni gitu. Iya, ngerti-ngerteni. Ya, itu bener. Ngerti-ngerteni. Ya. Harus ngertilah gitu ya. Kondisi suami seperti ini, ya ngertilah gitu ya. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tolok ukur kesuksesan orang itu bukan diukur dari gelar akademis. Tolak ukur kesuksesan seorang itu bukan diukur dari rumah megah, mobil mewah. Masya Allah. Tolak ukur dari kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari apa ya viralnya, terkenalnya. Gitu. Tapi dari orang-orang yang terkenal dan viral kita bisa belajar. Gitu. Masya Allah. Wa masalala Sayyidina Muhammad. Jenengan Semarang Gus Ikdam. Dari Blitar itu. Tahun 2018 itu banyak hanya punya 7 santri. Sekarang 2023 50.000 orang datang itu. Ya rahasianya ya dia punya 2 wanita yang solihah. 1 ibunya. 2 istrinya begitu ya. Masya Allah. Barokahnya 2 wanita. Iya. Semoga 2 wanita ini Masya Allah. Ini Rasulullah itu siapa bisa sukses karena di belakang Rasulullah itu ada istri solihahnya itu kan begitu ya, sukses. Saya yakin Gus Ishak sukses jadi penyiar ini karena di belakang Anda ini istri yang solihah. Masya Allah. Makanya subhanallah sangat disayangkan kalau seorang suami sampai memukul istri, sampai mencaci istri, sampai menelantarkan istri. Masya Allah, sangat disayangkan itu. Masya Allah. Ya, karena waktunya juga telas bisa ditutup dengan doa mungkin ya. Ya, mudah-mudahan siapapun lah yang mendengarkan siaran ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.